Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara hidup tenang dan bahagia. Bagaimana cara hidup tenang dan bahagia? Apa pentingnya sih mengetahui cara mencapai kehidupan yang tenang dan bahagia? Well, mengetahui cara hidup tenang dan bahagia bakal bikin hidup kita jadi lebih enjoy dan bermakna. Hidup itu kadang-kadang keras, penuh tekanan, dan bikin stres. Tapi kalau kita udah punya cara buat tetap tenang dan bahagia, kita bisa menghadapi segala macam masalah dengan lebih baik. Belajar cara hidup tenang dan bahagia adalah salah satu investasi terbaik buat masa sekarang dan masa depan nanti. Yuk simak 15 cara hidup tenang dan bahagia versi Uang Ngalir Terus. Kalau mau nambahin atau punya pendapat lain, ketik di kolom komentar ya. Yang pertama, lepaskan hal yang tidak bisa kita kontrol. Hidup tenang dan bahagia dapat dicapai dengan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hidup kita bakalan lebih tenang dan damai kalau kita bisa santai sama hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak bisa atur semua hal yang terjadi di sekitar kita kan? Misalnya cuaca yang tiba-tiba mendung pas lagi piknik, omongan orang yang ceplas-ceplos dan bikin sakit hati, atau hal-hal lain yang nggak sesuai ekspektasi kita. Nah, daripada stres terus mikirin hal-hal yang nggak bisa kita ubah, mending lepasin aja deh. Intinya, hidup bakalan jadi lebih tenang dan bahagia karena kita udah nggak terlalu dipusingkan sama hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Yang kedua, fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Kalau mau hidup tenang dan bahagia, ya fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kadang emang ada banyak hal di sekitar kita yang bikin stres, misalnya masalah di kerjaan atau drama di lingkungan sekitar. Nah, daripada mikirin hal-hal yang nggak bisa kita ubah, mendingan kita taruh perhatian sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti cara kita merespon situasi atau gimana kita berusaha memperbaiki diri. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, hidup jadi lebih gampang dan ringan loh. Hidup itu kan cuma sekali, jadi lebih baik kita fokus buat bikin hidup jadi lebih tenang dan happy ya guys. Yang ketiga, jangan terlalu serius menanggapi segala sesuatu. Cara hidup tenang dan bahagia adalah dengan tidak terlalu kaku dan serius banget menanggapi semua hal. Coba bayangin kalau kita terlalu serius dengan segala sesuatu, ya hidup jadi kayak berat gitu kan. Misalnya kalau kita serius banget sama setiap masalah kecil, akhirnya kita jadi stres sendiri. Jadi kita perlu bisa melihat sesuatu dari sisi yang lebih santai dan rileks. Buat apa mikirin masalah kecil terus-menerus sampai bikin kesel dan marah? Lebih baik kita nikmati hidup, enjoy setiap momen. Nggak perlu serius amat lah, hidup buat dinikmati, bukan buat dipusingin terus. Yang keempat, hindari membandingkan hidup dengan orang lain. Kalau mau hidup tenang dan bahagia, kita mesti berhenti membandingkan hidup sama orang lain. Jadi gini, setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Jadi ngapain kita harus mikirin hidup orang lain terus? Misalnya membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya dan sukses, atau membandingkan diri dengan orang lain yang sepertinya lebih bahagia. Kok hidupnya enak sih? Kok dia bahagia terus ya? Kenapa sih dia lebih sukses dari aku? Nah, terus-menerus membandingkan hidup dengan orang lain bakalan bikin kita ngerasa down dan gak happy. Lebih baik fokus sama hidup kita sendiri. Cari tahu apa yang benar-benar bikin kita happy tanpa membandingkan hidup sama orang lain. Kalau udah bisa menikmati hidup tanpa membandingkan diri dengan orang lain, pasti hidup kita bakal lebih tenang dan bahagia. Yang kelima, nikmati momen kecil sehari-hari. Kalau mau hidup benar-benar tenang dan bahagia, kita harus bisa menikmati setiap momen kecil yang ada sehari-hari. Hidup emang gak selalu mulus, pasti ada hal-hal yang bikin kecewa, marah, sedih, dan bikin stres. Tapi coba deh perhatikan di antara semua itu, pasti ada momen-momen kecil yang bisa bikin kita tersenyum atau bahkan tertawa. Misalnya senyum seseorang di bus, aroma kopi pas pagi hari, celutukan atau tingkah lucu anggota keluarga, dan sebagainya. Nah itu loh, momen-momen kecil kayak gitu yang bisa jadi obat buat ngilangin stres dan bikin hidup jadi lebih berarti. Jadi jangan terlalu fokus sama masalah besar atau target jauh di depan, tapi lihat keindahan dan kebahagiaan di sekitar, bahkan dari momen-momen kecil sehari-hari. Yang keenam, jangan khawatirkan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat emang kadang bikin emosi, bahkan bisa memicu pertengkaran.
Supaya hidup bisa lebih tenang dan bahagia, kita harus belajar buat nggak terlalu worry atau stres kalau ada perbedaan pendapat sama orang lain. Hidup ini kan bukan tentang siapa yang benar atau salah. Setiap orang punya pandangan dan pengalaman masing-masing yang bisa beda, jadi wajar aja kalau ada beda pendapat. Yang penting kita bisa saling menghargai dan terima perbedaan itu. Jika ada perbedaan pendapat, cobalah saling berdiskusi dengan terbuka dan damai. Siapa tahu kan bisa dapat tambahan wawasan. Yang ketujuh, jangan khawatirkan masa depan yang nggak pasti. Cara hidup tenang dan damai adalah dengan belajar buat nggak overthinking tentang masa depan yang nggak pasti. Pernah nggak sih kamu ngerasa stres karena mikirin masa depan? Kayak gimana sih hidupku 5 atau 10 tahun ke depan? Ingat ya, masa depan itu nggak akan pernah kita miliki. Yang kita miliki adalah masa lalu dan masa sekarang. Dan yang bisa kita ubah adalah masa sekarang. Jadi daripada mikirin masa depan yang belum terjadi, lebih baik nikmati aja momen sekarang. Yakinlah bahwa semuanya bakal baik-baik saja. Yang penting kita udah berusaha sekarang dan jalani hidup sebaik mungkin. Jadi relax aja ya guys, dan nikmati perjalanan hidup tanpa terlalu overthinking tentang masa depan yang belum pasti. Yang kesembilan, sayangi pasangan karena ia selalu ada untukmu. Ini adalah salah satu kunci yang bikin hidup tenang dan bahagia, yaitu dengan menyayangi dan menghargai pasangan. Hidup kadang berat dan penuh drama, tapi ada satu sosok yang selalu ada buat kamu, yaitu pasangan. Pasanganmu ngerti dirimu dari segala sisi, baik burukmu, tapi tetap ada di sampingmu. Jadi ngapain mikirin hal-hal yang gak penting atau hal yang bikin stres? Sedangkan kamu punya orang yang siap menemanimu, mengerti dirimu, dan sayang banget sama kamu. Jangan sia-siain momen-momen indah bersama pasangan. Ini buat orang yang udah berumah tangga. Nah, kalau kamu masih single, ada orang tua dan keluarga yang bisa jadi support system kamu. Jadi sayangi orang-orang yang menyayangi dan mendukung kamu ya guys. Dengan begitu, hidupmu bakalan lebih tenang dan bahagia. Yang kesembilan, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Cara hidup tenang dan bahagia berikutnya adalah dengan tidak terlalu keras pada diri sendiri. Selain menyayangi pasangan dan orang-orang tersayang, kita juga perlu menyayangi diri sendiri. Hidup nggak cuma soal kerja dan ngejar impian, tapi juga soal ngasih ruang buat diri sendiri agar lebih santai dan rileks. Mungkin kita sering menghakimi dan menyalahkan diri sendiri saat gagal mencapai sesuatu, dan ini nggak bagus buat mental kita. Kita itu manusia, punya batasan dan punya kelemahan. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kasih kesempatan buat istirahat, buat menikmati momen-momen kecil, dan melakukan hal-hal yang bikin happy. Yang ke-10, terimalah bahwa hidup tidak selalu sempurna. Cara hidup tenang dan bahagia salah satunya dengan menerima bahwa hidup nggak selalu sempurna. Kadang kita suka berharap semua berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup itu penuh dengan kejutan dan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya ada aja masalah yang datang tiba-tiba atau rencana yang gagal. Tapi itulah hidup. Yang perlu kita lakukan adalah melihat dari sisi yang lebih positif. Menerima bahwa kekurangan dan kegagalan adalah bagian dari proses tumbuh dan belajar. Intinya, hidup bakalan lebih tenang dan bahagia kalau kita bisa menerima bahwa hidup itu nggak selalu sempurna. Yang ke-11, hindari drama dan konflik yang tidak perlu. Cara hidup tenang dan bahagia adalah dengan menghindari drama dan konflik yang nggak perlu. Ya, kadang kita terlibat sama masalah yang nggak penting, yang cuman bikin pikiran jadi ribet dan suasana jadi tegang. Nah, daripada terjebak dalam drama yang nggak ada gunanya, lebih baik fokus sama hal-hal yang positif dan bikin suasana jadi lebih harmonis. Misalnya, nggak usah ikutan gosip atau debat yang nggak jelas, atau nggak perlu bikin masalah kecil jadi lebih besar. Lebih baik jaga hubungan dengan orang-orang di sekitar dengan baik, cari solusi damai buat masalah, dan hindari konflik yang bisa dihindarin. Percaya deh, hidup jadi lebih enjoy dan tenang tanpa terlibat dalam drama atau konflik yang nggak ada gunanya buat hidup kita. Yang ke-12, belajar mengelola emosi yang meledak-ledak. Kalau pengen hidup tenang dan happy, kita harus bisa belajar mengatur emosi yang kadang meledak-ledak. Mungkin selalu ada aja hal yang bikin kesel dan emosi, tapi kalau nggak bisa ngendaliin emosi kita, bisa jadi malah bikin masalah tambah parah. Nah, penting banget buat belajar cara mengelola emosi dengan baik. Saat sedang emosi, lebih baik menjauh dulu dan ambil napas dalam-dalam. Meluapkan emosi itu normal, asalkan nggak sampai melukai diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bisa mengelola emosi dengan baik, ya hidup bakalan jadi lebih tenang dan happy.
Yang ke-13, ubah kebiasaan buruk yang bikin enggak tenang. Cara hidup tenang dan happy berikutnya adalah dengan mengubah kebiasaan buruk yang bikin cemas dan enggak tenang. Coba deh perhatikan kembali kebiasaan buruk apa yang bikin hidupmu enggak tenang dan enggak bahagia. Apakah suka overthinking, suka mengeluh dengan keadaan yang enggak bisa dikendalikan, fokus pada hal-hal yang enggak dimiliki, suka menunda-nunda pekerjaan hingga mepet deadline, atau ngabisin waktu berlebihan scrolling media sosial? Coba ya kenali kebiasaan buruk yang bikin hidup nggak tenang dan nggak bahagia. Kemudian ubah pelan-pelan kebiasaan tersebut. Yang ke-14, hindari berita dan informasi berlebihan. Kalau mau hidup tenang dan bahagia, kita perlu menghindari berita atau informasi yang berlebihan dan bikin pikiran jadi kacau. Kadang-kadang media sosial atau berita di TV bisa jadi sumber stres yang nggak perlu. Kamu bisa ketemu berita negatif di mana-mana, dari masalah politik sampai bencana alam. Nah, itu bisa bikin pikiran jadi gelisah dan nggak tenang. Jadi lebih baik pilih-pilih aja informasi yang dikonsumsi ya guys. Fokus sama hal-hal yang benar-benar penting dan positif kayak konten-konten inspiratif atau hal-hal yang bisa bikin kita terhibur dan tertawa. Dengan begitu, pikiran jadi lebih fresh dan hidup jadi lebih tenang. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-15 yaitu jaga kesehatan tubuh dan mental. Ini adalah cara hidup tenang dan bahagia yang terakhir kita bahas yaitu menjaga kesehatan tubuh dan mental. Kadang kita sibuk banget sama urusan-urusan sehari-hari sampai lupa ngurus diri sendiri. Padahal kesehatan itu penting banget baik secara fisik maupun mental. Kita harus tetap rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup. Selain itu, jangan lupa juga untuk ngeluangin waktu buat refreshing pikiran, kayak ngelakuin hobi atau meditasi. Dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, kita bakal lebih kuat menghadapi segala tantangan hidup. Jadi mulai sekarang, prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Well, itulah 15 cara hidup tenang dan bahagia. Gimana pendapatmu tentang topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.